proses penyusunan rencana pembangunan yang terjadi di FISIP ini itu ada 3 tahap yang kita tempuh, yaitu tahap jangka pendek, tahap jangka menengah, dan juga tahap jangka panjang. Yaitu tahap jangka pendek itu sudah ada punya rencana anggaran biaya yang biasa kita buat itu setiap akhir tahun kita melakukan penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan pekerjaan untuk tahun berjalan. Nah, contoh kemarin kami di tahun 2024 rencana pembangunan yang kami akan lakukan di tahun 2005 yang sementara ini ada melakukan rehab gedung fakultas ini dengan membangun satu gedung di samping itu untuk disabilitas ke depan. Nah, itu yang sementara dalam di sebelah di depan itu. Sedangkan untuk rencana untuk menengah itu akan rencana ke depan kami akan membangun gedung pasca sarjana. Nah, ini kan butuh waktu, butuh anggaran. Usulan kami sudah kami lakukan, tinggal nanti dari pihak perencanaan yang merencanakan itu anggaran ini bisa mencukupi atau tidak. Tetapi untuk jangka pendek yang setiap tahunnya kami urus seperti itu, yaitu mungkin pemeliharaan gedung, pemeliharaan taman, dan juga pemeliharaan peralatan yang ada di FISIP. Jadi pertanyaan kedua, apa saja tantangan dalam penetapan perencanaan pembangunan di FISIP ini? Memang tantangan ini, dan kita ini baru dalam usulan. Usulan ini itu disesuaikan dengan kondisi keuangan. Contoh tahun lalu kami tidak tahu bahwa tahun ini ada terjadi efisiensi anggaran. Kami mengusulkan semua kegiatan dengan dana itu anggaran itu sebesar hampir 9 M lebih. Ternyata dengan berjalannya waktu setelah kami melakukan rapat tinjauan manajemen di Solo dan itu sudah fix, tiba-tiba sampai di Kupang sini terjadi ada perubahan, yaitu ada efisiensi anggaran itu dari kementerian. Maka mau tidak mau semua kegiatan yang kami rencanakan itu dipangkas semua efisiensi semua, sehingga baik kegiatan untuk fakultas, prodi maupun pekerjaan fisik pembangunan itu dipangkas semua, sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti karena ini aturan sehingga tantangannya kami hadapi seperti itu. Sehingga rencana kami setiap prodi, setiap fakultas TU ini bisa kelola anggaran yang sampai dengan 2M, di 3 tahun bisa 1M, tapi di efisiensi sampai terakhir saat ini mereka keluarkan sekitar 400 juta. Nah, itu yang membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa karena lagi efisiensi anggaran. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan di sini, Bapak? Kalau untuk mekanisme pengendalian pelaksanaan program anggaran di pembangunan itu biasa kami dilakukan audit, dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu dari inspektorat, dari BPKP, dan juga dari BPK, dan juga satu lagi dari KAP. Nah, itu sehingga nanti tetapi internal kita itu biasa SPI juga, satu pengawas internal itu diundang ke sini, itu mereka juga lakukan audit. Umpama audit ini ada beberapa macam, audit untuk pekerjaan fisik, audit untuk pengawasan untuk kegiatan fisik pembelajaran, dan juga audit tentang anggaran. Pertanyaan berikutnya, Bapak, bagaimana cara evaluasi yang dilakukan dan indikator apa saja yang digunakan di FISIP ini, Pak? Evaluasi yang kami lakukan itu, makanya itu setiap tahun kami buat itu rapat tinjauan manajemen, rapat evaluasi tinjauan manajemen itu kami evaluasi satu kegiatan tahunan. Setelah itu kami menyusun untuk tahun anggaran baru, menyusun program.
Sehingga kalau ternyata tahun sebelum ternyata perkembangan realisasinya meningkat dibandingkan tahun sebelum, dia menurun. Ternyata tahun sebelum dia menurun, tapi dia meningkat. Nah, penyusunan program untuk tahun berikutnya itu disusun supaya bisa ditindaklanjuti pada tahun yang akan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apa bentuk partisipasi masyarakat dalam siklus perencanaan pembangunan di Undana? Artinya kalau mungkin kita di sini partisipasi masyarakat ini kan kita tahu kalau itu kita lihat di Pemda, pembangunan yang dibangun mungkin di Pemda, di desa-desa, itu otomatis ada partisipasi. Tapi kita di sini mungkin agak beda sedikit. Tetapi yang kita lakukan di sini itu biasa itu dari pihak ketiga yang melakukan tender dan mungkin dia akan menyiapkan tenaga untuk melakukan pekerjaan. Dan yang berikutnya Bapak, bagaimana hubungan perencanaan dengan penganggaran di tempat kerja sini Bapak? Jadi hubungan perencanaan dan penganggaran itu harus sinkron. Karena kalau perencanaan kita tidak ditunda dengan anggaran juga berarti tidak bisa berjalan. Yang kedua, kita harus merencanakan sesuatu harus betul-betul pasti, sehingga dalam penganggaran juga itu pasti. Karena kita di sini itu perencanaan kita tidak pasti, sehingga nanti dengan tahun berjalan itu dilakukan revisi geser karena perencanaan kurang mantap. Contoh, kita merencanakan kegiatan ini tiba-tiba yang berjalannya waktu, kegiatan sebenarnya ada lagi di tahun berjalan. Nah, otomatis pasti kegiatan yang kita sudah rencanakan itu digeser untuk bisa menjawab kegiatan yang sementara ada dalam perjalanan. Terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih. Kami menyampaikan kepada Ketua RW untuk membuat perencanaan program ini. Kebutuhan di tingkat RT itu apa saja yang mau dilaksanakan di tingkat RW. Biasanya kalau kami sampaikan surat itu mereka rapat itu namanya warga di bawah. Warga di bawah itu membicarakan hal-hal yang mau dilakukan ke tingkat Tuhan. Artinya rencana pembangunan apa yang mau dilaksanakan di RW itu akan disampaikan kepada kami. Kemudian dari hasil pertemuan warga yang akan disampaikan kepada kami itu kami tidak Tuhan ini membuat suatu rekap semua apa yang disampaikan kepada kami dari 3 RW itu sebanyak 54 dari 17 RW itu kami rekap semua di sini. Jadi hasil rekapan kami itu akan kami sampaikan di informatika surat di program apa yang akan dilakukan di bawah itu kami sampaikan di informatika itu. Jadi ada skala prioritasnya sesuai dengan kebutuhan di tingkat RW tadi itu. Kemudian dari hasilnya memang tingkat kelurahan itu kami sampaikan ke tingkat kecamatan. Kemudian dari tingkat kecamatan itu disampaikan ke musrenbang tingkat kota. Nanti keluarlah hasil musrenbang tingkat kota itu dalam bentuk nanti biasanya tahun-tahun bulan-bulan Januari Februari itu biasa keluar satu buku namanya penyebaran informasi pembangunan di tingkat kota. Itu semua RT semua ada. Mau dibangun apa di tingkat bawah itu semua ada di situ. Ya total ada di berapa ada di sini. Itu saja Nona. Perkenalkan, nama saya Maria Relia Klain dari Program Studi Administrasi Negara dari Universitas Indonesia. Bapak di sini saya izin bertanya mengenai perencanaan pembangunan di kantor lurah. Di sini saya lanjut saja pada pertanyaan, bagaimana proses penyusunan perencanaan pembangunan di kantor lurah bersama ini? Penyusunan rencana pembangunan kelurahan Sapa dilaksanakan melalui musrenbang cek musyawarah rencana pembangunan kelurahan. Dan yang kedua, apa saja tantangan dalam penetapan rencana pembangunan di kantor lurah? Tantangannya itu tadi saya bilang ada
yang tidak normal. Tantangan teralotnya itu yang di soal penentuan skala prioritas. Bagaimana mekanisme pengendalian program pembangunan? Mekanisme pengendalian biasanya dari instansi teknis menyampaikan informasi kepada kami. Nanti ketika program itu eksekusi, kami ada bersama-sama dengan mereka. Kira-kira pertanyaan berikutnya, bagaimana cara evaluasi dilakukan nanti selama saya tinggal? cara evaluasi itu memang kita lakukan tiap tahun saat musyawarah bangkir juga kita evaluasi. Jadi ada satu materi yang saya sampaikan kepada semua stakeholder yang ada saat musyawarah bank soal pembangunan yang sudah dilaksanakan 1 tahun kemarin dan rencana pembangunan tahun depan. Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam siklus perencanaan pembangunan di sini? Ya, partisipasi mereka ada terlibat aktif di musyawarah bangkir, kemudian juga ada yang ya dengan sukarela memberi katakan lahan lah atau apa yang akan dibangun. Pertanyaan berikutnya, Bapak, bagaimana hubungan perencanaan dengan penganggaran di tempat kerja? Sebenarnya hubungannya itu erat kalau kita sendiri punya anggaran, tapi karena kami tidak punya maka kami hanya bisa merencanakan saja. Soal eksekusi anggaran itu akan kembali ke pemerintah Kota Kupang melalui instansi terkait teknis, instansi teknis. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Nama saya Maria Regantai Dari Manggarai. dari Flores Timur. Di sini saya akan membicarakan ibu terkait perencanaan pembangunan desa. Baik, pertanyaan pertama itu bagaimana proses penyusunan perencanaan pembangunan di kantor lurah ini? Pelaksanaan untuk anggaran dia dari berbeda melalui musrembang. Apa saja tantangan dalam penetapan perencanaan pembangunan di kantor lurah ini? Tantangan bukan kami yang buat anggaran, pasti tantangannya ada di pemerintah kota. Bagaimana mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan di sini? Bagaimana cara evaluasi dilakukan dan indikator apa saja yang dilakukan? Informasinya pas aku sering itu biasanya kalau misalnya anggaran di atas demikian, kadang-kadang kan apa ini langsung dilancarkan, langsung eksekusi. Jadi kalau evaluasi ya lebih banyak evaluasi di atas kita ya mesti harus memang di kelurahan dengan Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam siklus perencanaan pembangunan di sini? Kalau untuk partisipasi masyarakat sangat penting setiap bantuan sangat Bagaimana di tempat ini? bukan kami yang Perkenalkan, nama saya Maria Regantai
di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait perencanaan pembangunan di kantor Bapak ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana proses penyusunan perencanaan pembangunan di kantor Bapak ini? Maksudnya masyarakat diberikan aspirasi yang menambah. Saya catat, kita sampaikan kepada dinas teknis dalam hal ini Mapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Apa sudah dan tangan dalam penetapan perencanaan pembangunan di kantor Bapak ini? Tantangannya kadang-kadang ini masyarakat bosan menyampaikan aspirasi karena kadang-kadang apa yang diusulkan dari tahun-tahun lalu tidak terakomodir, jadi mereka kadang-kadang sudah malas. Itu tantangan, biar berbeda dari yang tadi. Pertanyaan ketiga Bapak, bagaimana mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan di sini? Mekanismenya itu ada di dinas teknis. Dinas teknis yang melakukan pelaksanaan pembangunan, kita hanya bersifat menjadi laporan. Bagaimana cara evaluasi dilakukan dan indikator apa saja yang digunakan? Caranya dilakukan oleh dinas teknis, kita hanya menjadi laporan. Ya toh? Karena ya dinas teknis yang melakukan pembangunan. Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam siklus perencanaan pembangunan di Jadi seperti poin pertama tadi, mereka menyampaikan aspirasi pembangunan. Seperti pertama itu, terus melakukan pengawasan. Jika pembangunan berada di wilayah mereka masing-masing, yang mereka melakukan pengawasan. Bagaimana hubungan perencanaan dengan penganggaran di tempat sini, Pak? Pengawasan dilakukan oleh dinas teknis, penganggaran juga demikian. Jadi kita di sini tidak memegang dana pembangunan. Begitupun pengawasan apabila kita dilibatkan. Terima kasih, Bapak. Oke.